adalah kalau kita melakukan yang PCR konvensional, sementara kalau ini kita menggunakan qRT-PCR yang sifatnya itu nanti kuantitatif, itu jadi bisa dihitung sejak berapa kopi itu bisa dilihat. Jadi kita bisa menggunakan membuat threshold gitu, berapa kopi, berapa siklus thresholdnya dia mulai naik begitu ya, itu. Nah, kemudian kalau sudah hasil sequencing, jadi ketika nanti kalian praktikum itu akan melakukan setelah analisis ekstraksi DNA, kemudian nanti diamplifikasi gitu, disikluskan sehingga mendapatkan kopi DNA gitu, kemudian Anda akan melakukan mengirim ke provider untuk sequencing gitu ya, karena kita belum bisa melakukan di lab sendiri. Kalau seandainya ada juga kita bisa melakukan. Jadi ini sudah kemudian masuk ke alat sequencing. Nah, dari alat sequencing itu nanti Anda akan mendapatkan data seperti ini yang disebut sebagai kromatogram ya. Kromatogram kemudian Anda nanti akan menyejajarkan dengan data yang ada di database untuk mendapatkan similaritasnya gitu dengan antara isolat yang cek dengan yang sudah ada di database gitu ya. Seperti itu. Terus apa yang harus Anda cek? Oh, ini adalah sequencing yang disebut sebagai Sanger sequencing gitu. Jadi sequencing yang melihat satu demi satu seperti itu. Karena sekarang ada next generation sequencing yang nanti akan saya bahas tentang itu di materi yang kedua tentang omics gitu. Nah, jadi kalau sequencing Sanger yang Anda lakukan nanti setelah PCR, kemudian yang dipraktikum itu kemudian Anda kirim untuk sequencing, itu modelnya akan seperti ini. Jadi, jadi nanti akan dilihat satu-satu ada nukleotide yang akan ditempelkan gitu, ditempelkan sesuai dengan urutan masing-masing. Kemudian nanti akan dibaca, ya, akan ada sensor ya yang akan membaca, mendeteksi ini, yang itu ditembak dengan sinar laser sehingga nanti bisa wujudnya bentuknya kromatogram seperti ini, dan masing-masing itu kalau di kromatogram nanti akan memberikan warna yang berbeda-beda sesuai dengan nukleotidanya yang tertempel gitu. Nah, ini adalah QC kalau Anda dapatkan data sequencing. Jadi nanti Anda akan mendapat data seperti ini ya. Gitu. Ini yang akan Anda analisis. Apakah hasil sequencing Anda itu bagus atau tidak? Kayak gitu. Itu harus dilihat, dan ini adalah QC-nya. Gitu. Jadi yang paling bagus itu seperti ini, lack of baseline noise ya. Jadi tidak ada noise, tidak ada yang gelombang-gelombang di bawah ini. Tapi mungkin juga ada sedikit noise seperti ini gitu. Jadi the next example has a little baseline noise, but the real peaks are still easy to call, so there's no problem with the sample. Jadi kalau yang betul itu masih terbaca karena dia juga masih peaknya itu sangat tinggi gitu. Jadi dari kopi-kopi sekian kopi tadi itu berarti memang dominan nukleotidanya itu tidak begitu salah, sudah betul menempelkannya gitu. Tetapi kalau Anda mendapatkan hasil sequencing yang seperti yang ketiga ya, jadi ada noise-nya sampai tinggi-tinggi gitu, jadi kadang-kadang juga tidak terlihat ini yang betul seperti apa gitu, itu maka kemungkinan memang DNA Anda itu tidak bagus gitu, hasil PCR Anda tidak bagus, jadi sebaiknya ini berarti QC-nya itu rendah, jadi sebaiknya tidak dipakai. Jadi harus Anda cek itu sebersih apa hasil kromatogramnya. Biasanya di depan dan di belakang itu memang agak noise karena penempelannya itu masih belum clear gitu, sehingga nanti bagian depan dan bagian belakang itu Anda potong. Nanti akan diajari dengan ada programnya untuk memotong itu sehingga Anda mendapatkan kromatogram yang cukup jelas. Ya, tetapi kalau motong gini juga tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kan berarti apa yang Anda baca itu jumlahnya nanti semakin sedikit gitu ya. Nah, nanti Anda
akan melakukan sequencing itu dengan satu-satu. Jadi yang ditempel dengan primers yang forward dulu itu dibaca apa, kemudian yang reverse apa, kemudian Anda akan membuat konsensus. Artinya antara forward dan reverse. Jadi yang reverse nanti juga harus dibalik susunannya, gitu. Ya, mungkin Anda saya nggak tahu apakah Anda bisa membayangkan atau tidak. Kalau mungkin pernah mengerjakan, mungkin bisa membayangkan gitu. Tapi belum, nanti ketika Anda praktikum itu bisa dicek ulang. Jadi ini intinya adalah bahwa data itu benar-benar harus harus betul gitu, QC-nya itu harus beres dulu gitu. Jadi yang reverse itu nanti dibalik sehingga nanti akan dibaca ini konsensusnya yang sama itu apa. Kalau ada yang tidak sama gitu, kita bisa melihat ke kromatogramnya itu tadi, mana yang lebih meyakinkan sehingga bisa menentukan sendiri hurufnya ini. Gitu. Ya, bisa pakai bioedit gitu. Kemudian nanti untuk setelah itu kita akan menyejajarkan dengan data yang sudah ada di reference ya, dengan menggunakan website ini salah satunya, karena sebenarnya database untuk DNA website-nya juga ada banyak. Itu saya waktu sekolah di Jepang itu menggunakan website-nya yang dari Jepang disebut di DBJ itu, tapi kalau ini nanti Anda bisa menggunakan NCBI ini, kemudian Anda bisa ngeklik yang bagian nucleotide blast. Jadi menyejajarkan sequence yang sudah Anda dapatkan itu dengan literatur yang ada. Nah, contohnya ini. Jadi Anda namanya ATCG-nya tadi, urutan nukleotidanya udah dapat dari hasil analisis yang kromatogram tadi, kemudian Anda masukkan ke sini, kemudian nanti dia akan menampilkan yang mirip dengan isolat Anda itu ada di sini, dan Anda perlu ngecek di sebelah sini. Jadi nomor 1 itu Anda cek E-value-nya. Ini menjelaskan tentang errornya itu seberapa, gitu. Nah, jadi paling bagus ya yang errornya 0 seperti ini, kemudian persen, setelah itu query cover. Ya, query cover itu mengcover antara penyejajaran dari sequence yang Anda punya dengan yang ada di literatur, yang ada di database ya. Jadi yang paling bagus ya ini 100% seperti ini. Kayak gitu. Kalau tidak ada yang 100%, ya usahakan itu yang paling dekat gitu. Ya, seperti kalau misalnya untuk jamur itu ya biasanya sekitar query covernya kalau Anda melakukan penelitian ingin membaca itu ya sekitar 99% kayak gitu. Nah, kemudian Anda lihat persen identitinya dari yang sudah terkait antara isolat Anda, sequence Anda dengan apa yang ada di literatur ini. Nah, bisa Anda lihat di sini ada 99,74, 99,61 gitu ya. Jadi pasti di sini tuh ada sedikit variasi gitu. Tapi itu nggak masalah. Jadi pastikan ini tidak terlalu besar gitu ya. Biasanya kalau jamur itu 98, 99 kayak gitu, itu ya kalau kita mau yakin ya biasanya di atas 99 itu, maka isolat yang kita punya itu kemungkinan dia adalah isolat ini. Misalnya ini Phytophytium vexans. Ini adalah nama oomycete gitu. Nah, kalau sudah nanti Anda bisa membuat yang namanya phylogenetic gitu. Phylogenetic tree ini tujuannya untuk melihat evolusi ya. Ini namanya programnya itu mudah, tetapi dia sendiri merujuk istilah molecular evolutionary genetic analysis. Jadi analisis genetik evolusi secara molekuler gitu. Nanti untuk melihat ini nanti yang ada phylogenetic molekular phylogenetic nanti ada sendiri, akan saya jelaskan nanti gitu, untuk melihat bagaimana cara membacanya gitu ya. Jadi ini nanti Anda sejajarkan dari data-data yang Anda dapatkan tadi di literatur, yang paling dekat itu mana, Anda unduh nukleotide-nya, sequence-nya, kemudian punya Anda juga Anda masukkan ke sini, kemudian Anda ajarkan di sini. Nah, kemudian nanti dari sini Anda bisa membuat dengan menggunakan program phylogenetic untuk melihat isolat Anda itu
dekat dengan isolat apa, misalnya ini ya, unknown kan punya kita ya. Nah itu kebetulan memang dari yang sebelumnya itu memang paling dekat dengan Phytophysium vexans gitu. Jadi ya Phytophysium vexans kita masukkan, kemudian nah ini Pythium ternyata dia punya apa istilahnya, kalau Anda belajar tentang biologi itu ada common ancestor yang jauh gitu. Ada Phytophytium, kemudian di sini Phytophthora, sehingga isolat Anda bisa yakin bahwa isolat Anda itu jauh lebih mirip Phytophytium vexan, atau bisa kita yakin bahwa itu Phytophytium vexan, itu bukan Phytophthora infestan, itu bukan Pythium gitu. Ini karena ceritanya ini kita isolasi dari hawar kentang, dan kalau kita tahu hawar daun kentang itu patogennya adalah Phytophthora infestan, tapi ternyata bukan kayak gitu ya. Dan ini this phylogenetic tree, mungkin nanti kita akan ada topik yang tentang tentang phylogenetic tree. Itu pada prinsipnya ada dua jenis. Yang satu namanya distance space, itu ada neighbor joining dan UPGMA gitu. Nah di sini ada keterangannya UPGMA, kemudian neighbor joining gitu ya, gini. Nah ini itu ada juga yang karakter base. Ini ada maksimum parsimony, maksimum likelihood gitu. Kalau distant base itu ya hanya sejauh apa bedanya nukleotida yang Anda cek gitu. Tetapi karakter base itu ada informasi dari gen-gen yang Anda gunakan untuk melihat similaritas ini tadi. Itu seperti apa nanti Anda juga tolong Anda juga baca ya, karena ini nanti ada materi kita yang tentang molekular phylogeny gitu, supaya Anda juga kita bisa lebih berdiskusi gitu. Nah kembali ke pertanyaan yang kemarin, apakah ada dua isolat yang sama-sama merah itu sama atau beda gitu. Dan kemudian saya cek kalau yang satu ini itu namanya Fusarium graminearum, yang atasnya itu agak kuning agak putih, ini kami ngeceknya pakai spesifik primer. Tapi yang satu ini kami nemunya dari sequencing itu nemunya lebih dekat ke Fusarium asiaticum gitu. Nah, kita juga membuat pohon filogeny itu ada istilahnya bootstrap sampai 1000 kali gitu. Itu maksudnya adalah ketika algoritmanya kita membuat filogeny itu, pohon-pohon itu kita ulang sampai 1000 kali gitu ya. Oke, nah ini jadi contoh-contoh bagaimana kita membaca membaca isolat yang kita miliki. Bahkan ada beberapa jenis pohon yang dipakai, Anda bisa baca dari publikasi kami di sini gitu, seperti apa sih contoh-contohnya. Jadi ini Fusarium itu kan punya keluarga yang sangat-sangat besar gitu ya. Nah itu ada yang disebut sebagai spesies kompleks. Spesies kompleks itu adalah kelompok spesies yang memang berkeluarga sangat dekat gitu, yang dulu secara morfologi mereka tidak bisa dibedakan, Fusarium oxysporum, Fusarium fujikoroi. Tapi ternyata di dalam Fusarium oxysporum sendiri secara molekuler itu mereka memiliki perbedaan, variasi-variasi, dan karena perbedaannya ya secara molekuler itu cukup jauh, maka mereka diberi nama spesies yang tersendiri. Fusarium Gramini saya nggak bisa baca ini, Grossmichelli, Fusarium Oxysporum, Tandi, Chlamydosporum, dan sebagainya ya, kayak gitu. Nah padahal kalau secara morfologi, ini masih tentang secara morfologi, kemarin kita tidak bisa membedakan Fusarium itu gitu. So what needs to learn in molecular detection? Nah, kalau sekarang juga ada beberapa teknik molekuler yang bisa digunakan di lapang. Itu ada yang metodenya dengan isothermal, ini loop-gated isothermal amplification. Jadi ini pengembangan teknik-teknik molekuler untuk diagnosis. Itu ternyata bisa dengan berbagai primer. Jadi kalau pakai ini itu singkatannya LAMP, loop mediated isothermal amplification of DNA. Itu menggunakan 4 primer, tapi mensikluskannya itu isothermal, jadi suhunya satu suhu saja sehingga bisa dilakukan di lapang. Itu kemudian Anda lihat dengan
lampu UV itu yang ini bentuknya center gitu, jadi bisa dilihat berpendar atau tidak. Kalau berpendar ini positif, kalau ini artinya negatif. Nah, itu pengembangan dari teknik diagnosis yang bisa dilakukan gitu. Ini lem, kemudian juga ada juga yang saat ini nanopor nanopor ya. Itu untuk melihat mikrobiom juga bisa, atau melakukan genom membaca whole genome sequencing, melakukan whole genome sequencing, jadi sangat kecil gitu, hanya seukuran kayak flash disk begitu ya, atau SSD kayak gitu, jadi kecil sekali dan Anda bisa melakukan di lapang kayak gitu. Nah, ini yang pernah kami lakukan, bahkan kalau ini itu masih pakai komputer, nah ini itu sudah semuanya datanya bisa kesimpan dan alatnya udah jadi sudah jadi satu, jadi seperti ini saja itu nanti bisa dilakukan untuk langsung dibawa dianalisis di lapang gitu. Cuma memang sepertinya sih masih butuh listrik gitu. Itu sebelum masuk ke materi yang hari ini, silakan kalau yang soal identifikasi molekuler ini kalau ada pertanyaan sebelum ke materi yang kedua. Gimana, aman? Oke. Baiklah. Kalau gitu. Oke, kalau gitu saya lanjut ke materi yang hari ini ya. Saya share screen. Oke. Ya, ini materi kedua kita ya untuk kuliah saya itu tentang pengantar dari kajian omics itu, karena sekarang juga untuk diagnosis itu sudah banyak dipakai gitu. Jadi untuk pengenalan apa sih itu kajian omics gitu atau multi omics gitu ya, mungkin kalian sering membaca tentang itu gitu. Nah, ini juga ada beberapa reading materials, jadi mumpung libur ya silakan Anda juga bisa sambil belajar membaca itu seperti apa, tentang ada whole genome sequencing, ada next generation sequencing. Nah, itu bedanya apa dengan sequencing tadi. Oke, sebagai pengantar kita tahu bahwa tanaman itu ketika tumbuh itu kan mendapatkan stres dari berbagai lingkungannya ya. Jadi itu bisa stres biotik, stres abiotik ya. Jadi ini ya, ini stres abiotik ya, baik itu yang dari udara maupun ini dari tanah gitu. Ini kan tanah gitu ya. Kemudian jenis stres biotik bisa insek, fungi, bakteria, viruses, bisa juga yang lewat dia itu lewat di dalam tanah. Dan ternyata ini kalau dari sini itu digambarkan bahwa tanaman itu juga emits volatile compounds untuk dia itu berkomunikasi dengan tanaman yang lain kayak gitu ya. Nah,
Ini keterangannya. Oke. Jadi plant disease ecology ya sekarang itu mempelajari tentang ilmu penyakit tumbuhan, meskipun Anda juga tahu pasti dijelaskan dalam fitopatologi tropika bahwa basic dari penyakit tumbuhan itu adalah interaksi inang, patogen, dan lingkungan, gitu kan ya. Nah, sekarang itu membawa kesadaran bahwa kita hidup itu kan di dalam ekosistem, gitu, bahwa ekosistem yang seperti apa itu akan membuat kita misalnya ya dalam kesehatan manusia itu yang lebih mudah kita pahami kalau kita terbiasa makanannya itu juga kurang bersih gitu atau juga bahkan tidak makan gitu ya, itu pasti kondisi itu akan memperlemah kondisi kita sehingga kita mudah sakit. Nah, kondisi yang memperlemah kondisi tanaman atau menyebabkan penyakit itu lebih mudah terjadi, itu namanya faktor predisposition factor gitu. Itu adalah faktor-faktor misalnya tanah di situ itu miskin hara sehingga microbes di situ itu juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Itu namanya faktor predisposisi yang memperberat situasi kondisi tanaman sehingga penyakit itu lebih mudah muncul. Nah, seiring berkembangnya teknologi-teknologi yang ada, itu juga diketahui bahwa kita juga butuh belajar secara interdisipliner. Jadi belajar tentang penyakit tumbuhan itu juga banyak. Kita belajar tentang microbial ecology, epidemiology, plant physiology, genetics, and to inform a critical observation how plants get sick. Ya. Dan juga sudah ada teknologi yang sangat berkembang sangat cepat. Salah satu itu adalah teknologi yang untuk bisa melihat apa yang terjadi secara komprehensif itu disebut sebagai omics itu tadi. Jadi omics tools ya, jadi omics itu adalah sebuah kajian atau ya bagaimana kita bisa melihat yang allow us for the comprehensive examination untuk bisa memonitor secara komprehensif gitu plant and microbial characteristic along the genotype phenotype spectrum. Jadi seperti ini ya. Jadi makhluk hidup itu kan kita genom ya, punya genom. Nah, studi yang mempelajari tentang apa yang ada yang secara genetik itu melekat pada makhluk hidup, entah itu tanaman ataupun manusia, sampai apa yang muncul. Misalnya kalian menjadi anak yang pintar, atau kalian punya ketahanan yang tinggi terhadap suatu penyakit, itu munculnya adalah phenotype. Nah, phenotype ini muncul itu kan ada pengaruh genotype dan lingkungan gitu. Makanya ada istilah which is important, nature or nurture kan gitu. Istilah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari genotype-nya itu ada tetapi lingkungan itu tidak mendukung, itu juga di phenotype-nya itu muncul ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami ilmu itu ternyata juga sekalipun misalnya kita dikaruniai kecerdasan yang tinggi, itu kalau tidak kita menciptakan lingkungan mau belajar itu ternyata juga kita tidak akan paham. Nah, intinya seperti itu. Nah, dari genotype itu sampai ke phenotype tadi, nah ini kita bisa melihat membagi-bagi, mengkaji di bagian apa itu ya. Misalnya metagenomics, ini ada gambarnya banyak sekali double helix ya. Nah, kemudian berarti kalau genomics itu berarti apapun DNA yang ada di situ, genom yang ada di situ, itu kita pelajari, itu namanya kajiannya metagenomics gitu. Nah, kalau genomik sendiri ya kita mempelajari tentang genom. Kalau whole genome ya, whole genome analysis ya analisis berdasarkan whole genome seluruhnya gitu. Tetapi kalau tadi Sanger sequencing Anda praktikum nanti kalau PCR pakai primernya pakai ITS, pakai 16S, itu bukan whole, itu partial genome, itu bagian saja ya. Karena kalau whole genome ya nanti jumlah kilobyte apa namanya beta dari nukleotidenya itu akan sangat banyak gitu, sehingga juga itu butuh analisis yang lebih berat
begitu, analisis yang lebih besar gitu. Tetapi sekarang pun itu sudah mulai digunakan untuk mempelajari evolusi dari misalnya bakteri, jamur ataupun virus, itu sudah mulai gitu. Bahkan di manusia juga ada ya whole genome sequencing untuk manusia itu sudah ada. Nanti bisa kita lihat bedanya dengan Sanger sequencing dan dengan next generation sequencing itu bagaimana gitu. Oke. Nah, kemudian transkriptomics gitu. Transkrip itu artinya adalah apa yang nanti akan menunjukkan protein-protein yang akan diekspresi gitu. Anda mendapatkan transkrip kan mendapatkan nilai. Nilai itu artinya apa? Nilai itu ya menunjukkan bahwa kemampuan Anda itu di situ gitu. Jadi kalau nanti nilainya A juga harus benar-benar yakin bahwa Anda paham, Anda mampu ya gitu. Oke, jadi transkriptomics itu nanti yang dikaji adalah RNA-nya atau mRNA, karena mRNA ini nanti yang akan ditranslasikan menjadi protein. Dan kalau Anda kalau misalnya masih lupa hubungannya DNA, RNA, silakan Anda baca ya, baca sendiri. Karena misalnya kalau untuk eukariot sama prokariot itu berbeda. Kalau di eukariot itu ada ekson, intron kayak itu. Nah, itu nanti yang diekspreskan itu yang E, ya, itu berarti yang ekson itu kita mempelajari tentang transkrip ini yang nanti mRNA yang akan diekspresikan itu dari transkriptomics gitu. Termasuk metodenya dengan QRT-PCR itu nanti bisa melihat ekspresi gen. Nah, itu transkriptomics. Sampai sekarang itu ada RNA sequencing. Jadi yang di sequence itu RNA-nya, itu juga kajian-kajian transkriptomics. Nah, kalau Anda mengujinya level protein, itu kajiannya namanya proteomics. Jadi protein apa saja yang diproduksi ketika tanaman sakit atau pada tanaman yang diinduksi ketahanan, itu proteomics. Kemudian volatilomics itu senyawa volatile yang dikeluarkan. Ada metabolomics itu berarti semua metabolit yang dihasilkan. Juga ada spektranomics, jadi spektranya seperti apa, ya. Sampai akhirnya dia ke fenotipiknya. Namanya kalau sakit itu jadi layu, daunnya jadi hawar, jadi kering dan sebagainya. Itu fenotipik kayak gitu, ya. Nah, ini kajian ini sekarang juga sudah banyak dipelajari seiring dengan kita berterima kasih dengan ini tadi yang minggu lalu saya tanyakan ya, menemukan double helix itu. Oke. Kemudian ini sejarahnya ya. Sejarahnya setelah double helix tadi ditemukan 52 gitu. Kemudian tadi yang saya jelaskan tentang Sanger sequencing itu ditemukan oleh Frederick Sanger ya. Itu pada tahun 77 ya. 77. Anda belum lahir, tapi saya sudah lahir. Jadi termasuk baru ya untuk sebuah ilmu. Kemudian, nah ini Anda lihat nih, pada tahun 81 itu sudah ada Human Mitochondrial Genome Sequence. Ya, jadi mitokondria genom dari mitokondria, sequence-nya itu sudah dibaca dengan metode tadi, Sanger sequencing yang dibaca satu-satu. Bahkan tahun 90 itu Human Genome Project ya, membaca genom manusia itu juga menggunakan Sanger sequencing ya. Jadi masih satu-satu tadi. Itu. Terus selesainya sampai kapan? Nah, karena bacanya kan satu begitu ya. Kalau untuk bakteri itu mungkin sekitar 1.500 base pair gitu. Jadi sekali dibaca 1.500 base pair, nanti lagi 1.000 base pair kayak gitu. Sehingga selesainya ini Anda bisa lihat complete the Human Genome Project itu tahun 2001. Ya, jadi 11 tahun. Gitu. Nah, setelah itu baru keluar hanya second generation sequencer karena first generation-nya tadi Sanger itu. Nah, kemudian terus sampai the third ini generasi yang kedua itu second generation sequencer. Kalau Anda pernah
ikut seminarnya kakak ada pakai metagenomics, whole genome sequencing. Nah, kayak gitu itu pakai second generation sequencer. Terus kemudian yang ini nanopore sequencing itu ini adalah third generation sequencer karena dia modifikasi menjadi alatnya lebih kecil, kemudian bisa dibawa ke lapangan. Itu sejarahnya sampai sekarang. Tapi kalau misalnya apakah kemudian Sanger sequencing itu tidak dipakai lagi? Bukan berarti seperti itu ya. Nah, karena Sanger sequencing itu, nah ini kan membacanya kan satu demi satu gitu. Kemudian dibaca sehingga grafik kromatogramnya itu jelas, dan kita untuk QC-nya pas balik itu juga bisa lebih sederhana. Sehingga sampai sekarang kalau untuk identifikasi itu memang ya malah dari sisi QC-nya itu kalau misalnya Anda mengidentifikasi patogen ya sudah cukup dan sudah bagus dengan Sanger sequencing ini. Itu. Nanti kalau di jamur mungkin modifikasinya adalah tidak hanya satu gen tetapi ada istilahnya multigenic analysis. Itu juga akan kita bahas. Oke. Nah, kalau yang di Sanger tadi memang kelemahannya karena dia membacanya satu-satu memang tidak bisa high throughput gitu. Tidak bisa kalau jumlah genomnya itu sangat panjang gitu. Kemudian untuk data yang sangat banyak gitu, sehingga berkembanglah namanya next generation sequencing. Ada YouTube-nya kalau Anda ingin tahu seperti apa itu nanti Anda bisa lihat juga ya supaya lebih jelas ya, supaya oh seperti itu ya sekarang saat ini gitu. Jadi ini sampelnya kalau seandainya tidak terlalu besar pun ya kita misalnya untuk single site jadi targeted gitu ya, itu juga kayak tadi saya sampaikan presiden gitu. Ada beberapa teman yang kakak-kakak yang penelitian tentang ekspresi gen itu ya cukup dengan qRT-PCR gitu dengan metode sequencing juga gitu, sampai single gen gitu itu juga Sanger sequencing. Multigene itu juga bisa dikerjakan satu-satu dengan Sanger sequencing. Tapi kalau dia itu banyak gitu, karena ya bagaimanapun secara biaya juga akan lebih hemat dengan Sanger sequencing. Kalau genenya itu banyak, tuh kemudian kajian exome atau whole genome itu baru kita menggunakan NGS atau next generation sequencing tadi. Kayak gitu. Karena intinya kalau Sanger sequencing tadi kan setelah diamplifikasi kemudian Anda baca runutannya per primer ya, forward sendiri, reverse sendiri, kemudian ditata. Tetapi kalau NGS itu apapun yang ada di situ itu disaring begitu ya, disaring, diambil DNA-nya. Sehingga memang metodenya itu ada khusus gitu ya. Memang saya tidak akan menjelaskan metodenya ini seperti ini seperti ini gitu ya, tapi Anda harus bisa membedakan apa bedanya kalau Sanger sequencing dengan next generation sequencing kayak gitu. Jadi memang kalau yang next generation sequencing ini intinya seperti ini. Jadi kalau ada input DNA-nya, ekstrak DNA itu DNA macam-macam, misalnya di daun itu. Kemudian Anda dengan ya tentu saja kitnya juga harus khusus karena kita akan mengkoleksi apapun DNA yang ada di permukaan daun kayak gitu ya. Nah kemudian ada fragmentasi, dipotong-potong gitu. Karena yang dibaca itu banyak. Kalau seandainya dia semakin panjang bacanya seperti Sanger sequencing tadi bisa sampai 1000 base pair gitu ya. Mungkin kalau misalnya ini tidak terbaca nanti jadinya kalau kayak Excel itu ya, jadinya kalau nggak pas nempelinnya akan lebih rumit gitu, sehingga memang harus dipotong-potong kemudian dipasangi namanya adapter, karena pembacaannya itu ada istilahnya pakai bridging PCR, jadi ditempelkan begini kemudian di bridging, disambungkan untuk bisa dibaca. Nanti kemudian datanya yang sudah keluar itu yang tadi sudah dipotong kecil-kecil itu Anda atur lagi. Nah itu nanti juga sepertinya juga seingat saya praktikum juga ada tentang bagaimana misalnya menggunakan analisis misalnya metagenomics gitu atau whole genome sequencing gitu, itu ada juga yang
apa namanya kita website base untuk menganalisis kayak gitu. Jadi itu juga walaupun ya tentu saja dengan segala keterbatasannya ya gitu. Tapi